Materi yang akan kami paparkan yaitu yang pertama, isu-isu aset tak berwujud, yang kedua, jenis-jenis aset tak berwujud, yang ketiga, penurunan nilai aset tak berwujud, yang keempat, biaya penelitian dan pengembangan, yang kelima, penyajian aset tak berwujud dan item terkait, yang keenam, aset berwujud, yang ketujuh, perolehan aset berwujud, yang kedelapan, biaya-biaya selama penggunaan aset berwujud, yang kesembilan, penghentian aset berwujud, dan yang terakhir yaitu penyusutan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang aset tetap tidak berwujud. Aset tetap tidak berwujud yaitu aset non-moneter yang dapat diidentifikasikan dan tidak memiliki wujud fisik, serta dimiliki dan digunakan untuk keperluan perusahaan. Dengan kata lain, aset tersebut tidak terlihat atau tidak memiliki wujud fisik untuk memberikan manfaat kepada perusahaan. Isu-isu aset tetap tak berwujud. Yang pertama, karakteristik aset tetap tak berwujud. 1. Aset tersebut tidak memiliki wujud fisik. 2. Aset tersebut merupakan aset non-moneter, dengan kata lain, aset yang nilainya tergantung pada kondisi ekonomi. 3. Aset tersebut dapat diidentifikasikan. Yang kedua, penelitian. Penelitian yaitu nilai wajar dari aset yang dipertukarkan atau yang diterima. Yang ketiga, amortisasi aset tetap tak berwujud. Amortisasi adalah alokasi biaya perolehan aset tetap tak berwujud secara sistematis, terbagi menjadi dua. Yang pertama, limited finite useful life. Yang kedua, indefinite useful life. Jenis-jenis aset tetap tak berwujud. Yang pertama, aset tetap tak berwujud terkait pemasaran, contohnya merek dagang, nama domain internet, perjanjian non-kompetisi, dan lain-lain. Yang kedua, aset tetap tak berwujud terkait pelanggan, contohnya backlog produksi, hubungan pelanggan kontraktual maupun non-kontraktual, dan lainnya. Yang ketiga, aset tetap tak berwujud terkait artistik, berupa hak kepemilikan atas drama, karya sastra, karya musik, gambar, foto, video, dan materi audio visual lainnya. Yang keempat, aset tetap tak berwujud terkait kontrak. Contohnya, perjanjian waralaba dan lisensi, izin kontrak lisensi, kontrak jasa atau pemasok, dan lainnya. Yang kelima, aset tetap tak berwujud terkait teknologi. Contohnya, rahasia dagang, teknologi yang dipatenkan, dan lain-lain. Yang keenam, goodwill, yaitu kelebihan harga beli atau purchase price di atas harga pasar atau Yang keenam, goodwill, yaitu kelebihan harga beli atau purchase price di atas harga pasar atau fair market value dari sebuah perusahaan yang dibeli. Goodwill adalah biaya perolehan, selisih antara biaya perolehan dan nilai wajar dari aset neto yang dibeli. Goodwill dicatat hanya apabila semua bisnis dibeli. Penghapusan nilai goodwill. Perusahaan yang mengakui goodwill dalam kombinasi bisnis menganggap goodwill memiliki umur manfaat yang tidak terbatas dan karenanya tidak harus melakukan amortisasi. Lalu ada pembelian tawar-menawar. Pihak pembeli dalam kombinasi bisnis membayar kurang dari nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi. Artinya, penjual lebih baik menjual aset secara individual dibandingkan secara keseluruhan. Lalu ada penurunan nilai aset tak berwujud. 1. Penurunan aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas. Untuk melakukan uji penurunan nilai, perusahaan membandingkan nilai tercatat aset tak berwujud dengan jumlah terpulihkan. Yang kedua, pembalikan rugi penurunan. Jika hasil telaah pada tahun depan menunjukkan bahwa aset tak berwujud tidak lagi turun nilainya karena jumlah terpulihkan dari aset tersebut lebih tinggi dari jumlah tercatat, maka rugi penurunan nilai dapat dibatalkan. Yang ketiga, ada penurunan aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas selain goodwill. Dilakukan dengan membandingkan jumlah terpulihkan dari aset tak berwujud dengan nilai tercatat. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat, maka perusahaan mengakui penurunan nilai.
Yang keempat, penurunan nilai goodwill. Untuk goodwill dilakukan uji penurunan nilai setidaknya setiap tahun sekali. Nah, penurunan ini dilakukan berdasarkan unit penghasil kas di mana goodwill ditetapkan. Selanjutnya, ada biaya penelitian dan pengembangan. Biaya penelitian dan pengembangan atau R&D bukan merupakan aset tak berwujud dengan sendirinya. Namun, penyajian akuntansi untuk biaya R&D sering menimbulkan hak paten atau hak cipta, seperti produk baru, proses gagasan, rumus, komposisi, atau karya sastra yang dapat memberikan nilai masa depan. Untuk itu, yang pertama ada mengidentifikasi aktivitas R&D, yaitu ada aktivitas penelitian dan aktivitas pengembangan. Terus yang kedua ada akuntansi untuk aktivitas R&D, ada bahan, peralatan, dan fasilitas, lalu ada personel, aset tak berwujud yang dibeli, dan jasa kontrak. Kemudian biaya serupa dengan R&D itu ada biaya persiapan, kerugian operasional awal, dan biaya iklan. Selanjutnya, penyajian aset tak berwujud dan item terkait. Untuk penyajian aset tak berwujud mirip dengan pelaporan aset tetap, namun tidak ada kontra yang ditampilkan untuk aset tak berwujud dalam laporan posisi keuangan. Terus untuk penyajian biaya penelitian dan pengembangan, perusahaan mengungkapkan total biaya R&D yang dibebankan setiap periodenya dalam laporan keuangan. Nah, ini biasanya diungkap pada catatan atas laporan keuangan. Tangible aset. Aktiva tetap berwujud. Tangible aset adalah aktiva berwujud yang berumur panjang lebih dari 1 tahun, periode akuntansi yang sifatnya permanen, yang digunakan dalam operasi perusahaan, dan yang dibeli bukan untuk dijual lagi dalam operasi normal perusahaan. Perolehan aset berwujud. Aktiva tetap berwujud dapat diperoleh dengan berbagai cara, di mana masing-masing akan mempengaruhi penentuan harga perolehan aktiva yang bersangkutan. Yang pertama, tunai. Pembelian tunai. Aktiva tetap berwujud yang diperoleh untuk pembelian tunai dicatat dalam pembukuan sejumlah yang dikeluarkan ditambah biaya sampai dengan aktiva tersebut dapat digunakan seperti biaya angkut, premi asuransi, dan sebagainya. Yang kedua, kredit. Pembelian angsuran. Pada pembelian kredit angsuran, walaupun terdapat adanya beban bunga, namun aktiva tersebut akan dicatat sebesar harga tunainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi cost fixed assets. Yang pertama, harga tanah. Yang kedua, harga bangunan atau gedung. Yang ketiga, perlengkapan. Yang keempat, pembelian inventaris kantor. Yang kelima, kendaraan. Biaya-biaya selama penggunaan aset berwujud. Yang pertama, penyusunan aktiva tetap adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam penyusunan kembali aktiva, perubahan rute produksi, atau untuk mengurangi biaya produksi. Penambahan. Yang kedua, penambahan aktiva tetap adalah memperbesar atau memperluas fasilitas suatu aktiva seperti penambahan ruang dalam bangunan dan ruang parkir. Yang ketiga, perbaikan aktiva tetap adalah penggantian suatu aktiva dengan aktiva baru untuk memperoleh manfaat yang lebih besar. Yang keempat, penggantian. Yang dimaksudkan dengan penggantian adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengganti aktiva atau suatu bagian aktiva dengan unit yang baru yang tipenya sama, misalnya penggantian dinamo mesin.
Penghentian aset berwujud. Penghentian aset berwujud ada beberapa cara. Yang pertama, ada pembuangan aset berwujud. Pembuangan aset berwujud terjadi apabila aset tersebut tidak berguna lagi bagi perusahaan serta tidak memiliki nilai jual, maka aset tersebut dapat dibuang. Yang kedua, ada penjualan aset berwujud. Penjualan aset berwujud terjadi apabila aset tersebut tidak digunakan lagi bagi perusahaan tetapi masih memiliki nilai jual, maka aset tersebut dapat dijual kembali. Yang ketiga, ada pertukaran aset berwujud. Pertukaran aset berwujud terjadi ketika perusahaan melakukan pertukaran, maka yang harus dicatat adalah nilai wajar atas aset yang diserahkan atau nilai wajar atas aset yang diterima. Jika kedua-duanya sama-sama handal, maka yang harus dipilih adalah nilai aset wajar yang diserahkan. Selanjutnya ada penjurnalan. Penjurnalan itu semua nilai kasus yang ada di nilai buku dari aktiva harus dihapus dari aktiva yang dilakukan dengan cara mendebitkan akun akumulasi penyusutan dengan nominal saldo tanggal pelepasan serta mengkreditkan akun aktiva dengan nominal saldo sebesar biaya perolehannya. Lalu aktiva tetap tidak boleh dihapus dari akun harga karena aktiva tersebut boleh disusutkan secara penuh jika aktiva masih digunakan oleh perusahaan. Maka biaya akumulasi dan penyusutan harus tetap dicatat dalam buku besar. Jika nilai buku dihapus, maka tidak ada lagi eksistensi dari bukti aktiva tetap tersebut. Selain itu, data-data biaya dan akumulasi penyusutan biasanya dibutuhkan untuk pelaporan PPH. Penyusutan atau depreciation. Penyusutan artinya alokasi harga atas suatu aset berwujud menjadi beban pada periode-periode tersebut. Aset tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat. Selanjutnya ada sifat-sifat penyusutan. Sifat-sifat penyusutan itu penyusutan di mana setiap periode akuntansi diakui sebagai beban. Beban penyusutan artinya beban atau biaya perolehan aktiva tetap yang diakui sudah digunakan selama periode akuntansi. Macam-macam sifat penyusutan itu. Yang pertama, ada penyusutan merupakan proses alokasi. Jadi penyusutan di sini merupakan biaya perolehan aktiva tetap sebagai suatu beban terhadap pendapatan. Yang kedua, ada penyusutan bukan merupakan proses penilaian. Jadi penyusutan di sini bukan proses penilaian tetapi merupakan proses alokasi harga yang dimana tidak diukur perubahan nilai pasar aktiva selama masa kepemilikan karena aktiva di sini bukan untuk dijual tetapi untuk dimiliki. Yang ketiga, ada penyusutan bukan merupakan sumber kas langsung. Jadi penyusutan di sini bukan merupakan beban, yang artinya penyusutan tidak memerlukan pembiayaan kas pada waktu beban tersebut dicatat. Nah, pengeluaran kas itu hanya terjadi jika dilakukan pembayaran untuk aktiva terkait. Akibat dari penyusutan ini adalah tidak menyebabkan arus kas keluar maupun arus kas masuk langsung. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor. Faktornya ada faktor fisik dan faktor fungsional. Faktor fisik itu perusahaan tidak menggunakan aset tersebut apabila aset tersebut rusak atau hilang. Yang kedua ada faktor fungsional. Faktor fungsional itu aset tersebut dilihat dari fungsionalnya, yaitu dapat sudah memberikan manfaat yang tidak lebih daripada beban yang ditanggung, seperti keusangan waktu atau teknologi. Adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan atau depresiasi. Di sini terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi penyusutan, yaitu yang pertama adalah harga perolehan atau acquisition cost, yaitu adalah uang yang dikeluarkan atau biaya-biaya lain yang terjadi dalam memperoleh suatu aktiva dan menempatkan aktiva tersebut agar dapat digunakan. Yang kedua adalah nilai sisa atau salvage value, yaitu adalah jumlah yang diterima bila aktiva itu dijual, ditukarkan, atau cara-cara lain ketika aktiva tersebut sudah tidak
dapat lagi digunakan dan dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat menjual atau menukarkannya. Nah, nilai residu ini tidak selalu ada. Ada kalanya suatu aktiva ini tidak memiliki nilai residu dikarenakan aktiva tersebut tidak dijual pada masa penarikannya. Yang ketiga adalah taksiran umur kerugian atau bisa juga disebut dengan umur ekonomis aktiva, economical lifetime. Taksiran kerugian suatu aktiva ini dipengaruhi oleh cara-cara pemeliharaan dan kebijaksanaan yang dianut dalam reparasi. Taksiran umur ini biasanya dinyatakan dalam suatu periode waktu, satuan hasil produksi, atau satuan jam kerjanya. Dalam menaksir umur aktiva ini harus dipertimbangkan sebab-sebab keausan fisik dan fungsional. Keausan fisik dan fungsional yang dimaksud tadi itu adalah umur fisik dan umur fungsional. Apa sih itu umur fisik? Umur fisik itu adalah umur yang dikaitkan dengan kondisi fisik suatu aktiva. Suatu aktiva itu dikatakan masih memiliki umur fisik apabila secara fisik aktiva tersebut masih dalam kondisi baik, walaupun mungkin sudah menurun fungsinya. Sedangkan umur fungsional itu adalah umur yang dikaitkan dengan kontribusi aktiva tersebut dalam penggunaannya. Jadi, suatu aktiva itu dikatakan masih memiliki umur fungsional apabila aktiva tersebut masih memberikan kontribusi bagi perusahaan. Walaupun secara fisik suatu aktiva masih dalam kondisi sangat baik, akan tetapi belum tentu masih memiliki umur fungsional. Bisa saja aktiva tersebut tidak difungsikan lagi akibat perubahan model atas produk yang dihasilkan. Nah, kondisi ini biasanya terjadi pada aktiva mesin atau peralatan yang dipergunakan untuk membuat suatu produk. Atau aktiva tersebut sudah tidak sesuai dengan zaman atau not fashionable. Kondisi ini biasanya terjadi pada jenis aktiva yang bersifat dekoratif, misalnya furniture atau mebel, hiasan dinding, dan sebagainya. Ini adalah metode-metode penyusutan atau depresiasi method. Berikut ini adalah beberapa metode penyusutan yang umumnya digunakan oleh perusahaan. Yang pertama ada metode garis lurus atau straight line method. Nah, dalam metode garis lurus ini, beban depresiasi periodik sepanjang masa pemakaian aktiva adalah sama besarnya. Jadi, metode ini itu menganggap aktiva tetap akan memberikan kontribusi yang merata atau tanpa fluktuasi di sepanjang masa penggunaannya, sehingga aktiva tetap akan mengalami tingkat penurunan fungsi yang sama dari periode ke periode hingga aktiva ditarik dari penggunaannya. Dan metode garis lurus ini dipergunakan untuk menyusutkan aktiva-aktiva yang fungsionalnya tidak terpengaruh oleh besar kecilnya volume produk atau jasa yang dihasilkan. Misalnya bangunan, peralatan kantor. Dan rumus untuk menghitung biaya depresiasi per tahun itu adalah depresiasi sama dengan acquisition cost atau biaya perolehan dikurangi dengan salvage value atau nilai residu atau nilai sisa dibagi dengan lifetime atau umur ekonomis. Yang kedua ada saldo menurun ganda atau double declining method. Dalam metode ini beban depresiasi setiap tahunnya itu menurun. Jadi di sini itu aktiva tetap dianggap akan memberikan kontribusi terbesar pada periode di awal-awal masa penggunaannya dan akan mengalami tingkat penurunan fungsi yang semakin besar di periode berikutnya seiring dengan semakin berkurangnya umur ekonomis atas aktiva tersebut. Metode jenis ini sesuai jika dipergunakan untuk jenis aktiva tetap yang tingkat keausannya tergantung dari volume produk yang dihasilkan, misalnya seperti jenis aktiva mesin produksi. Rumus perhitungannya adalah tarif depresiasi dikali dengan acquisition cost atau harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan periode sebelumnya. Yang ketiga ada jumlah angka tahun atau sum of the year. Nah, dalam metode ini beban depresiasi itu lebih tinggi pada awal periode dan semakin kecil pada akhir periode. Metode ini
disebut juga dengan jumlah angka tahun karena tarif depresiasinya itu didasarkan pada suatu pecahan dengan syarat yang pertama itu pembilangnya adalah tahun-tahun pemakaian aktiva yang masih tersisa sejak awal tahun ini. Yang kedua, penyebutnya adalah jumlah tahun-tahun sejak tahun pertama hingga tahun pemakaian berakhir. Rumus perhitungannya adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai residu atau salvage value dibagi dengan pecahan angka tahun. Yang selanjutnya adalah unit produksi atau output productive method. Nah, dalam metode ini umur aktiva ditaksir dalam satuan jumlah unit hasil produksi. Jadi di sini itu beban penyusutan dihitung dengan dasar satuan hasil produksi, sehingga penyusutan tiap periode akan berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi dalam hal produksi. Rumus perhitungannya adalah penyusutan per unit sama dengan harga perolehan atau acquisition cost dikurangi dengan nilai residu atau salvage value dibagi dengan taksiran hasil produksi. Selanjutnya adalah metode jam kerja atau service hours method. Metode ini itu didasarkan pada anggapan bahwa aktiva, terutama mesin, akan cepat rusak apabila digunakan sepenuhnya atau full time dibandingkan dengan penggunaan yang tidak sepenuhnya atau hanya cuma part time. Dengan cara ini, beban penyusutan itu dihitung dengan dasar satuan jam jasa atau jam kerjanya. Jadi beban depresiasi periodik besarnya akan sangat bergantung pada jam kerja atau jam jasa yang tercapai. Dan rumus perhitungannya adalah penyusutan per unit sama dengan harga perolehan atau acquisition cost dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan taksiran jam kerja. Selanjutnya ada metode berdasarkan jenis dan kelompok. Nah, dalam metode ini, aktiva yang sejenis itu dikelompokkan sebagai satu kelompok tersendiri. Lalu penyusutan dihitung berdasarkan rata-rata umur aktiva. Pada dasarnya, metode ini itu adalah metode garis lurus yang diperhitungkan terhadap sekelompok aktiva. Selanjutnya ada metode anuitas atau annuity method. Metode anuitas ini menghasilkan beban depresiasi yang makin meningkat dari tahun ke tahun. Dalam metode anuitas ini, aktiva tetap dianggap sebagai aktiva yang akan memberikan kontribusi selama umur teknisnya. Metode anuitas ini paling banyak digunakan dalam industri real estate dan beberapa penyedia jasa, tetapi metode ini bukanlah metode penyusutan yang secara umum dapat diterima. Terakhir ada metode sistem persediaan atau inventory method. Dalam metode persediaan ini, penyusutan itu dihitung dengan menambah persediaan awal aktiva yang tersedia dengan perolehan aktiva tetap selama periode berjalan, kemudian dikurangi persediaan akhir aktiva tetap tersebut. Nah, biasanya metode penyusutan ini digunakan untuk menilai aktiva berwujud yang nilainya kecil, misalnya seperti persediaan peralatan. Dalam penggunaan metode ini, ada beberapa kekurangan, di antaranya metode ini tidak sistematik dan rasional. Kenapa? Karena tidak ada seperangkat formula yang digunakan. Di samping itu, juga sulit untuk menentukan nilai sesungguhnya dari aktiva tetap tersebut pada akhir periode. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.